teman-teman, sebelum ibadah online, ayo kita siap-siap dulu. Teman-teman, sebelum ibadah online, ayo kita mandi dulu supaya segar dan tidak ngantuk. Teman-teman, ayo kita sarapan dulu supaya tidak lapar dan bisa fokus waktu ibadah online. Teman-teman, pakai baju yang rapi ya dan yang nyamannya untuk menghormati Tuhan. Waktu pujian, ikut nyanyi dan ikuti gerakannya ya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena kita mau dengar firman Tuhan. Enjoy ya waktu mengikuti ibadah online. God bless you. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo Tante Ci. Tante Esther sehat? Sehat, puji Tuhan. Dan kita percaya juga anak-anak yang di rumah pasti sehat semuanya. Sehat, ya. Yuk kita mau mulai ibadah hari ini. Sebelumnya Tante Esther tolong pimpin doa. Yuk anak-anak, mari kita berdoa. Kita tutup mata, lipat tangannya, ikutin Tante berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan sampai hari ini kami boleh kembali bertemu beribadah online Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saatnya kami mau mulai kebaktian kami mau memuji Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi Halo. anak-anak. Apa kabar? Tante Esther sehat? Sehat, puji Tuhan. Tuhan baik. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Yuk kita mau bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyi berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak usir dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak usir dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah anak-anak, kita tahu kalau kasih Tuhan itu di dalam hidup kita selalu bertambah dan bertambah. Betul sekali Tante Acit. Yuk kita mau nyanyi lagunya bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya,
Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Anak-anak, sekarang waktunya kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi Yesus Kupanggil. Selamat pagi anak-anak semuanya, dimanapun kalian berada. Apa kabar anak-anak? Saya berharap kita semua sehat-sehat ya, dan kita semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, anak-anak, saya senang sekali bisa menyapa kalian semua di sini, dan kita semua dapat mendengarkan firman Tuhan. Oke anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan saya bisa melihat anak-anak semua yang ada di rumah, kalian sudah duduk rapi, kalian sudah mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami, dengan cara apapun kami dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami ada dalam lindungan-Mu, kami percaya setiap anak-anak yang ada di rumah pun Engkau selalu menyertainya. Tuhan yang memberikan sukacita, Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang memenuhi hati kami, Roh Kudus yang melingkupi kami semuanya, dan kami boleh dilengkapi oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Ya, anak-anak, saya merasa sukacita sekali ketika saya harus menyampaikan firman Tuhan kepada kalian semua, dan kalian juga, saya harap semuanya ada dalam sukacita ya. Walaupun kita masih menghadapi pandemi seperti ini, kita belum bisa berjemaat di gereja, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Nah, anak-anak, saat ini kita menghadapi beberapa peraturan, ya kan? Di masa pandemi ini. Kita harus jaga prokes. Nah, kita juga tahu apa itu 4M. Ya, nah 4M itu apa ya? Kalian pasti tahu semua ya. Dan kalian juga harus melakukannya. Yaitu apa? Kita harus memakai masker. Kita harus memakai masker. Cara memakai masker itu harus benar. Seperti ini. Jadi semuanya tertutup, hidung,
maupun mulut semua tertutup. Kalau kalian menggunakan masker dengan cara seperti ini, benar apa tidak? Tidak ya, tidak benar. Itu salah. Coba kalau kalian misalnya memakai masker dengan seperti itu, yang hidungnya terbuka, terus kalian berada di jalanan, misalnya sedang naik motor atau naik mobil. Wah, kalau udah ada polisi di jalan, sudah pasti deh kalian ditangkap. Iya kan? Karena kita katanya nggak jaga prokes, kita nggak menuruti peraturan yang benar. Nah, selain memakai masker apalagi? Kalian pasti ingat, apa itu? Mencuci tangan, pakai sabun dan air yang mengalir. Kenapa sih kita harus cuci tangan? Iya anak-anak, kalau kita habis bepergian nih, di jalan kita kan suka pegang uang, pegang benda-benda, itu ada kemungkinan virusnya nempel di tangan. Jadi begitu kita pulang, kita harus cuci tangan. Atau kalau misalnya, aku lagi di jalan nih nggak bisa cuci tangan, bawalah hand sanitizer ya untuk membersihkan tangan itu supaya kalian tidak terinfeksi virus. Lalu yang ketiga apa? Menjaga jarak. Jadi kalau kalian dengan teman nih, dengan teman ya, bukan dengan orang yang di rumah, kalian bertemu dengan teman, boleh-boleh aja, tapi kalian pertama harus pakai masker dulu. Dan jangan terlalu berdekat-dekatan seperti itu. Kalian harus menjaga jarak, ya, menjaga jarak supaya jangan sampai kalian terkena virus. Karena kita nggak tahu kan, mungkin teman kita atau siapapun dia sudah ada virus di dalam tubuhnya. Jadi kita harus berjaga-jaga anak-anak. Lalu yang keempat apa? Coba kalian tahu nggak? Yang keempat itu kalau misalnya kalian, aduh aku bosen nih tinggal di rumah, mama aku mau pergi aja, pakai masker kok mah, nggak usah takut. Tapi begitu kalian udah di jalan, kalian misalnya pergi ke mall atau kemanapun, kalian ngumpul dengan teman-teman berkerumun, lalu di tempat kerumunan itu kalian ngobrol, ketawa-ketawa, dan akhirnya makan-makan, mau gak mau membuka masker kan? Ya, bagaimana kalau kena coba? Jadi kalau kita tidak mentaati peraturan dan kita tidak tahu mana yang benar dan yang salah, itu akan ada akibatnya anak-anak. Jadi kita harus belajar ya, kita menjadi anak-anak Tuhan, harus belajar mentaati setiap peraturan yang ada. Karena peraturan itu dibuat untuk apa? Untuk melindungi kita dan menolong kita anak-anak. Jangan kalian berpikir, aduh aku pusing, peraturan lagi, harus ini, harus itu. Aku nggak nyaman. Mungkin ada yang seperti itu anak-anak, tapi kalian tidak ya. Kalian tidak seperti itu, kalian belajar menjadi anak yang taat akan setiap peraturan. Nah, peraturan itu tidak selalu ada saat ini ya. Di rumah ada peraturan ya, setiap rumah membuat peraturan, orang tua kita membuat peraturan. Setiap keluarga punya peraturan masing-masing yang berbeda. Dan kita sebagai anak-anaknya harus belajar untuk mentaati. Iya kan? Kita harus belajar taat anak-anak apa yang orang tua kita katakan. Nah, kalau peraturan itu ada di sekolah, pastikan guru-guru, kepala sekolah membuat peraturan untuk murid-muridnya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Semua peraturan itu dibuat untuk menolong kita, untuk melindungi kita. Dan itu baik, anak-anak. Jadi kita harus belajar untuk mentaati semua peraturan yang ada. Nah, lalu misalnya di masyarakat apa ya peraturannya? Oh, lampu merah. Lampu merah ya, kalian kalau sedang naik mobil atau naik motor di jalan tiba-tiba lampu merahnya, lampunya berwarna merah, warna merah. Terus kalian, nggak ada apa-apa ini, jalan aja. Tiba-tiba dari arah sini ada kendaraan. Tahu akibatnya apa? Kita akan bertabrakan. Itu bahaya, sangat berbahaya. Jadi kenapa sih harus ada lampu merah, harus ada lampu stopan? Karena supaya setiap orang terlindungi,
setiap orang tidak mengalami bahaya kecelakaan lalu lintas. Jadi semuanya baik ya, kita harus belajar untuk mentaati juga anak-anak. Misalnya lagi di masyarakat apa? Berjalanlah kalau sedang berjalan kaki, berjalanlah di pinggir, bukan di tengah. Di tengah itu untuk kendaraan, tapi kalau untuk berjalan itu di pinggir. Nah, kita juga harus melakukan seperti itu. Misalnya menyeberang jalan, di mana zebra cross, lakukanlah supaya kita selamat anak-anak, supaya kita nggak tertabrak kendaraan lain, ya. Nah, Tuhan juga membuat perintah anak-anak. Jangan kita pikir Tuhan nggak pernah buat perintah. Ada perintahnya. Kalian ingat nggak siapa sih yang menolong orang-orang Israel keluar dari Mesir? Siapa? Iya, betul. Itu namanya Bapak Musa, ya. Nah, Bapak Musa, Tuhan perintahkan kamu harus bawa itu orang-orang Israel tuh, dia kasihan, mereka mengalami penindasan. Mereka di sana menjadi budak, anak-anak. Budak itu apa? Mereka disuruh kerja keras, memukul batu, segala macam ya, pekerjaan yang keras, tapi nggak digaji, nggak dibayar. Mereka begitu tersiksa, mereka begitu, aduh, mengapa hidup kami seperti ini? Nah, anak-anak tahu kan, kalau bangsa Israel itu adalah umat kepunyaan Allah. Tuhan sayang kepada umat Israel. Tuhan gak mau umatnya mengalami hal seperti itu. Maka Tuhan menyuruh Musa, hai Musa, kamu harus menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuju tanah Kanaan. Di sana aku sudah menyediakan satu tempat yang indah, satu tempat untuk bangsa Israel hidup di sana. Nah, mereka akhirnya, ya ceritanya Musa itu berhasil anak-anak membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, dengan perjalanan yang panjang, pada suatu hari mereka beristirahat di gunung di antara gunung Sinai, ya. Nah, lalu disitulah Tuhan membuat peraturan, yaitu 10 firman. Kalian pasti sudah tahu kan, kalau kalian mendengarkan firman Tuhan dari om dan tante, kalian sudah hafal 10 firman apa saja sih? Apa sih yang Tuhan buat? Dan kenapa sih Tuhan buat seperti itu? Tahu nggak anak-anak kenapa? Karena Tuhan tahu bangsa Israel itu nggak semuanya penurut enggak semuanya taat apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Musa. Enggak anak-anak, mereka itu kadang-kadang menggerutu. Aduh, aku lapar, masa makannya cuma ini doang? Mending juga aku di Mesir aja, biarpun aku disuruh kerja. Begitu anak-anak, bersungut-sungut bangsa Israelnya. Terus ada yang bilang seperti ini, aduh aku haus, nggak ada air di mana-mana. Ini perjalanan panjang sekali, nggak nyampe-nyampe kok nggak ada air gitu. Mereka bersungut-sungut. Tapi bukan berarti maksudnya Tuhan nggak bisa tolong mereka, enggak anak-anak. Tuhan ingin tahu sampai di mana sih mereka punya hati yang taat. Nah lalu Tuhan bilang sama Musa, aku akan membuat 10 perintah, 10 firman yang harus diketahui oleh bangsa Israel dan itu harus ditaati. Akhirnya Tuhan membuat 10 perintah. Apa saja sih? Perintah pertama sampai perintah keempat itu berisi hal-hal yang harus dilakukan manusia kepada Tuhan. Lalu perintah ke-5 sampai ke-10 itu berisi hal-hal yang harus dilakukan manusia kepada sesamanya. Ya, misalnya yang ke-1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa sih maksudnya? Kalau kita sudah punya Tuhan yang kita sembah, Dia yang telah memberi hidup kepada kita nggak boleh punya Tuhan yang lain lagi. Apa sih tante Tuhan yang lain lagi? Ya mungkin kalian bertanya seperti itu. Ya misalnya kalian percaya magis, kalian percaya
tahayul, atau misalnya hal-hal yang sehari-hari bisa. Apa coba? Ini, apa ini? Handphone, ya. Kalian sangat mengtuhankan handphone. Kok bisa Tante? Bisa anak-anak. Kalian sama sekali tidak pernah meninggalkan ini, bisa aja ya. Seharian dari pagi sampai malam terus main games. Nggak bisa lepas. Terus kalau mau pergi kemana, ketinggalan handphonenya. Wah, udah cemas di jalan. Waduh, aku ketinggalan handphone. Gimana nih? Mengtuhankan handphone. Nggak boleh ya anak-anak ya. Ingat, Tuhan tahu segala apa yang ada di dalam pikiran kita, segala apa yang kita lakukan Tuhan tahu. Jangan kita membuat Tuhan sedih. Ya. Lalu apalagi ada lagi tuh yang keduanya, ketiga, keempat, itu jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Artinya kita juga harus berbakti dengan cara yang benar, menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Lalu yang kelima sampai ke-10 itu berisi hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia kepada sesamanya. Apa saja sih? Pertama untuk orang tua juga. Orang tua dulu. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, kalian sudah belum anak-anak? Halo anak-anak yang di rumah, sudah belum menghormati ayah dan ibumu? Ah, mama bawel. Ah, papa terlalu sibuk. Aku malas. Kalian harus mengerti kenapa mereka seperti itu. Mama bawel karena kalian bandel. Papa sibuk mencari uang. Jadi kita harus mengerti, kita harus belajar untuk menghormati orang tua kita, anak-anak. Mereka yang telah mendukung kita, mereka yang telah merawat kita sampai kita sebesar ini, ya. Belajarlah untuk menghormati orang tua kita, mentaati peraturan-peraturan yang orang tua kita buat. Nah, lalu apalagi buat sesama kita, untuk teman-teman kita harus belajar saling menghormati, mengasihi, kita jangan membenci, iri hati. Oh banyak itu ya, 5-10 itu berisi hal-hal yang harus dilakukan manusia terhadap sesamanya. Dan anak-anak kita harus mengerti mana sih peraturan yang benar, mana sih yang tidak benar. Jangan kita jadi kacau. Wah, ini kayaknya benar ya, aku ikutin. Oh itu hoax ya anak-anaknya. Sekarang banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita bohong. Kalian belajar untuk mengerti, tidak percaya seperti itu. Oleh sebab itu, mintalah hikmat kepada Tuhan. Ya, belajar mintalah hikmat kepada Tuhan. Hikmat kepada Tuhan yang terutama adalah taat dan takut. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Belajar taat dan takut akan Tuhan. Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mintalah hikmat kepada Tuhan agar kita mengerti mana Tuhan yang benar yang harus aku lakukan, mana Tuhan yang salah, supaya aku mengerti, supaya aku nggak salah jalan. Bilang sama Tuhan seperti itu, berdoa terus minta kepada Tuhan. Karena zaman sekarang makin banyak kejahatan ya anak-anak ya. Kalian harus belajar untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Tuhan yang melindungi kalian, Tuhan yang memberikan kepada kalian hikmat, akal budi, pengertian, agar kalian bertumbuh di dalam iman kalian kepada Tuhan. Agar iblis tidak merebut kalian masuk dalam jeratnya. Seperti siapa ya? Kalian tahu nggak orang pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Siapa? Ya, betul. Adam dan Hawa. Kenapa? Kenapa Tante Adam dan Hawa? Kalian ingat kan ceritanya? Ketika Adam sudah diciptakan, lalu Hawa diciptakan. Nah, lalu Tuhan berkata seperti ini kepada Adam dan Hawa. Oh, Tuhan itu baik sekali, Tuhan Allah itu baik sekali. Tuhan Allah bilang seperti ini kepada manusia itu. Hai Adam, apapun yang ada di taman ini kalian boleh makan semuanya.
Wah, banyak sekali anak-anaknya yang bisa dimakan oleh Adam dan Hawa. Mereka senang, nggak usah beli ke pasar, nggak usah mengeluarkan uang, nggak ada uang ya waktu itu ya. Nah, lalu setelah Tuhan mengatakan seperti itu, tapi ingat, pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, yaitu pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat, tidak boleh kamu makan. Pada saat kamu memakannya, kamu akan mati. Itu kata Tuhan. Ya baik Tuhan, kata Adam. Tapi ketika suatu hari Hawa ya sedang berjalan-jalan di taman itu, dia sedang berjalan-jalan. Oh, senangnya melihat-lihat. Lalu dia kalau mau makan tinggal petik. Nah, tapi tiba-tiba dia melihat ada sesuatu. Ular itu bicara, anak-anak. Ular itu bicara sama Hawa, dia bilang gini, "Hai Hawa, sedang apa?" "Oh, aku sedang jalan-jalan." Terus ular menawarkan ini buah-buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Terus kata Hawa apa? "Aku tidak boleh memakannya. Karena kata Tuhan, kata Allah, pada saat aku memakannya aku akan mati." Terus ularnya licik, dia bilang, kamu maunya aja dibohongin. Enggak seperti itu Hawa. Justru Tuhan tahu kalau pada saat kamu memakannya, kamu akan mengetahui, kamu akan menjadi seperti Tuhan Allah. Kamu mengetahui yang baik dan yang jahat gitu katanya. Anak-anak. Dipelintir, dibohongin si Hawanya sama ular. Karena ularnya cerdik, ya ularnya cerdik tapi licik. Nah, Hawa kena jerat kebohongan si ular itu. Kita tidak boleh seperti itu ya, kita belajar anak-anak. Mungkin kadang-kadang kita merasa, aduh aku nggak tahu apa sih harus aku lakukan. Cepatlah datang kepada Tuhan, berdoalah minta Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap kehidupanmu. Ya, kita mau belajar taat. Anak-anak tahu nggak lagunya? T-A-A-T, taat. Kita mau belajar ya. Ayo sekarang semuanya yang di rumah berdiri. Kita mau belajar. Kita mau nyanyikan lagu ini lagi dengan gerakan. Oke? Kita nyanyikan ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Bisa? Oke, lagi ya. Kalian ikuti saya menyanyi dengan gerakan. Oke, siap? Yuk, 1, 2, 3. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama. Ku turut nasihat mereka selalu, T-A-A-T, taat. Ya, kita belajar seperti itu anak-anak. Kita mau belajar taat kepada Tuhan, kita mau belajar taat kepada orang tua, kita mau belajar taat kepada semua peraturan yang ada. Karena semuanya itu membuat Tuhan senang. Ya, oh Tuhan begitu bersukacita melihat kita semuanya seperti itu. Nah, anak-anak, ada ayat hafalan yang harus kalian pelajari. Itu di dalam Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Ya, titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Titah itu apa sih Tante? Titah artinya perintah. Jadi apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan kepada setiap umat manusia itu tepat, menyukakan hati. Bukan membuat kita jadi kesel, bukan membuat kita jadi tidak bahagia, tidak.
Tapi titah Tuhan itu selalu tepat, menyukakan hati, membuat kita bahagia, membuat kita bersukacita. Karena setiap titah Tuhan, setiap perintah Tuhan itu menolong kita, memberikan kita jalan keluar dari segala apa yang kita hadapi. Ya, sekian firman Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Saya percaya kalian semua di rumah mau belajar. Ya, aku mau belajar untuk taat. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, aku mau belajar untuk mentaati mama dan papa, aku mau mengasihi sesamaku, aku mau menjaga nama baik keluargaku, aku mau menolong sesamaku, menolong keluargaku, aku mau menjadi anak yang manis, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama anak-anak pada saat ini. Apapun yang mereka alami, dalam segala hal apapun yang mereka hadapi, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Engkau yang selalu menolong setiap anak-anak, memberi kekuatan, memberikan sukacita kepada mereka, juga kepada setiap keluarga demi keluarga, kepada setiap orang tua mereka, adik kakak mereka, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Allah penolong bagi kami. Dalam setiap keadaan, situasi, kondisi apapun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kasih dan penyertaan Tuhan siang malam kepada kami. Dan hari-hari yang kami lalui Tuhan, kami terus dipenuhi oleh pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk setiap anak-anak di muka bumi ini. Engkau menolong, Engkau menjadi Allah yang berkuasa, yang memberikan kekuatan, memberikan hati yang sukacita, dan terus berharap kepadamu Tuhan. Walaupun mereka masih kecil, mereka harus mengerti akan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negeri ini. Indonesia ada dalam tangan-Mu. Presiden kami, wakil presiden, para menteri, dan semua jajarannya ada di dalam kuasa-Mu. Tuhan yang bangkitkan semangat kami untuk terus maju di dalam-Mu Tuhan. Untuk terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapak. Kami berdoa untuk gereja, setiap gereja dimanapun berada Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, yang menolong dalam segala hal yang harus dihadapi saat ini. Kami juga berdoa untuk GGP Shalom. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk semua pelayan, untuk semua jemaat. Anugerah-Mu dicurahkan bagi kami Tuhan, memberi kami kekuatan untuk bertahan. Dalam nama Tuhan Yesus segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin.